Welcome to Elmika Project. Kamus Demonology balik lagi sekarang ngebahas tentang 47 Gothia Demon. Dan kali ini kita ngebahas demon di posisi ke-50. Di posisi ke-50 kita ada Furkas. Kalau bicara soal rank, dia posisinya itu sebagai ksatria. Dan sealnya terbuat dari material timbal. Dia memimpin sekitar kurang lebih 20 legion spirit. Kalau mau melakukan ritual pemanggilan, waktu yang paling kuat koneksinya ada pada awal Agustus sampai dengan pertengahan Agustus. Tentunya ritual dilakukan pada malam hari. Kalau mau melakukan ritual pemanggilan, barang-barang yang dibutuhkan antara lain lilin berwarna hitam dan juga sediakan kemenyan putih. Tentunya masih ada beberapa barang-barang ritual lain yang aku nggak bisa sebutkan di sini supaya tidak jadi bahan percobaan dan supaya tidak ngawur. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Furkas. Bicara soal penampakan, Furkas seringkali menampakkan dirinya sebagai sosok laki-laki tua, atau lebih tepatnya mungkin kakek-kakek tua, dengan rambutnya yang panjang, putih, dan tentu saja dengan jenggotnya yang panjang. Biasanya dia akan menampakkan wujudnya dengan posisi sedang berjalan dengan tangan kanannya memegang semacam tombak. Atau bisa juga dia memperlihatkan wujudnya dengan posisi dia sedang menaiki kuda dan tetap di tangan kanannya ada tombak yang selalu dia pegang. Mungkin kalau kalian suka nonton filmnya Lord of the Ring, penampakan Furkas ini lebih seperti kayak Saruman. Nah, coba cek deh kalau kalian suka nonton Lord of the Ring, coba ingat-ingat sosoknya Saruman. Kurang lebih Furkas seperti itu, dengan muka yang galak, mukanya sangar, sadis gitu ya, nggak ada ramah-ramahnya. Kemudian dengan rambutnya yang panjang putih, jenggotnya juga panjang putih, ya kurang lebih mirip seperti itu. Bicara soal kemampuan, Furkas ini salah satu demon yang tidak mau kalau dipanggil itu untuk melakukan tugas. Dia nggak mau disuruh untuk apapun. Hati-hati marah ya. Tapi kalau dia dipanggil, istilah kata untuk kita belajar sesuatu, untuk kita mau mempelajari sesuatu, dia akan dengan senang hati datang. Furkas dikenal sebagai demon yang menguasai pyromancy atau menguasai api. Jadi kalau kalian yang suka bermain-main dengan api, bisa belajar dari sini. Palmistry atau keahlian untuk membaca garis tangan itu menjadi salah satu keahlian dari Furkas juga. Dan dia juga handal untuk melakukan berbagai macam gerakan tangan yang menghasilkan satu simbol energi, atau mungkin bisa dibilang kayak semacam mudra gitu ya. Kalau kalian suka nonton Naruto kan dia suka dengan berbagai macam gerakan tangannya gitu kan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gothia Demon yang menempati posisi ke-51 adalah Balam. Ranknya adalah King dan sealnya terbuat dari material emas. Dia memimpin sekitar kurang lebih 40 legion spirit. Dan waktu ritual yang paling bagus koneksinya untuk memanggil Balam ini ada pada pertengahan Agustus sampai dengan akhir Agustus. Barang-barang yang dibutuhkan untuk melakukan ritual pemanggilan Balam antara lain adalah lilin putih, dan sediakan kemenyan putih juga. Sealnya jangan lupa, dan masih ada beberapa barang-barang ritual lain yang harus disediakan. Lakukan ritual pemanggilan ini pada saat malam hari. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk ritual pemanggilan Balam. Pernah ngobrol dengan beberapa kawan yang dia melakukan ritual pemanggilan Balam juga. Jadi beberapa kawan ini melaporkan bahwa yang dia lihat itu Balam tidak datang sendiri. Pada saat ritual pemanggilan, Balam datang dengan didampingi oleh seekor beruang hitam yang besar. Dan dia juga ditemani oleh seekor gagak berwarna hitam. Kalau mau bicara soal ilustrasi sosok Balam, mungkin akan lebih mudah kalau aku menyebut sosok Balam ini sosoknya mirip kayak genderuwo. Jadi kalau aku bilang genderuwo, mungkin kalian lebih bisa ngebayangin sosoknya kayak apa ya. Kurang lebih seperti itu.
tinggi, gede, dan semua badannya itu ada bulunya, dengan sorot matanya yang tajam, sering mengeluarkan pancaran warna merah, kurang lebih kayak gitu. Bicara soal kemampuan, Balaam ini dia punya kemampuan yang sangat diminati oleh orang-orang yang bergelut dalam dunia hitam. Dia punya kemampuan untuk memanipulasi pikiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan aku berkolaborasi, bekerja sama dengan Balaam, maka aku punya kemampuan untuk memanipulasi orang-orang yang ada di sekitarku. Sehingga apapun yang aku lakukan, orang-orang di sekitarku tidak akan menyadarinya. Di posisi ke-52 Gothia Demon kita ada Alokas. Ranknya adalah Duk dan dia memimpin sekitar 36 Legion Spirit. Sealnya terbuat dari material tembaga dan waktu ritual yang paling bagus itu ada pada saat akhir Agustus. Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilan Alokas antara lain adalah dupa yang beraromakan sandalwood dan sediakan lilin putih. Dan tentunya masih ada barang-barang ritual lain yang harus dipersiapkan. Lakukan ritualnya menghadap ke arah timur. Berikut ini adalah seal yang digunakan untuk pemanggilan Alokas. Penampakan Alokas sendiri seringkali dia menampakkan wujudnya mirip seperti seorang prajurit zaman dahulu kala. Artinya kayak mirip-mirip kayak prajurit zaman-zaman kerajaan. Lengkap dengan baju besinya, dan dia itu dari kulit tubuhnya mengeluarkan pancaran warna merah, auranya berwarna merah gitu. Sosoknya tinggi, besar, tegap, dan seringkali dia terlihat menaiki kuda. Alokas punya kemampuan untuk memberikan khodam pendamping kepada seseorang, tapi biasanya khodam pendamping yang dikasih ini wujudnya itu binatang, bisa mungkin serigala, harimau, atau apapun itu. Alokas bisa menyalurkan tenaganya, energinya sebagai booster kepada seseorang untuk memberikan orang tersebut kekuatan, rasa percaya diri, keberanian, dan mental seorang ksatria. Tapi nggak semua orang cocok dengan kekuatan yang dimiliki oleh Alokas ini. Yang sering terjadi adalah overpower. Jadi orang ini bukannya jadi pede, bukannya jadi kesatria yang keren, yang gagah, berwibawa, tapi malah jadinya kayak preman yang suka ngajak ribut orang di jalan. Hawanya terlalu panas, jadi bentar-bentar marah, nggak bisa kesenggol, nggak bisa kecolek sedikit, seringnya ngajak ribut orang duluan. Itulah 3 rangkaian Gothia Demon yang kita bahas di video kali ini. Nggak bosan-bosan aku ngingetin teman-teman semua, para pejuang kemenyan juga, jangan bermain-main dengan dunia astral, apalagi kalau hanya sekedar penasaran. Kalau cuma sekedar penasaran, kalian googling, kalian nonton video ini sudah dapat informasinya. Tidak perlu dipraktekkan, tidak perlu gegabah. Kecuali kalian sudah mengenal diri kalian masing-masing dengan baik. Kalau sama diri sendiri aja belum kenal, nggak usahlah terlampau jauh untuk mencoba mengenali yang lain. Sangat tidak disarankan. Buat teman-teman yang baru gabung dengan Elmika Project, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin channelnya. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya, karena Elmika Project itu kalau upload nunggu wangsit. Jadi jangan pernah tanya kapan jadwalnya Elmika Project upload. Kalau ada wangsit baru kita upload video. Sekian dulu video kita kali ini. Kamus Demonologi masih akan tetap ngebahas lanjutan 72 Gothia Demon. Jadi tungguin aja sampai selesai. Kita tadi baru sampai ke urutan 52. Saya Elmika undur diri. Elmika Project, this is what we do.